adik-adik, selamat sore. Jumpa lagi dengan Tante Catherine dalam acara Jumat Ceria. Sore hari ini kita akan memuji Tuhan, kita akan memuliakan nama Tuhan, dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik, sebelum kita memuji nama Tuhan, kita mau satukan hati kita dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena sore hari ini kami diberi kekuatan, kesehatan, dan nafas kehidupan. Bapa yang baik, berkatilah kami dalam ibadah Jumat Ceria pada sore hari ini. Kami sudah siap untuk memuji nama Tuhan, bahkan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bapa yang baik, berkatilah ibadah kami dari awal sampai kami akan juga mengakhirinya. Biarlah semuanya boleh jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik yang senang jadi anak Tuhan Yesus pasti juga senang memuliakan nama Tuhan. Adik-adik, dari surga Tuhan Yesus senang melihat kita yang senang memuji namanya. Oleh sebab itu kita mau bersama-sama menyanyikan pujian Aduh Aduh Senangnya. Adik-adik yang ada di rumah ikuti gerakannya dan jangan lupa tetap mengikutinya dengan tersenyum ya. Karena apa? Lagunya Aduh Aduh Senangnya dan Tuhan Yesus senang melihat kita. Adik-adik juga senang kan kalau Tuhan Yesus dipuji, kita muliakan dengan sukacita. Yuk sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Sudah memuji Tuhan. Pasti tadi adik-adik buat gerakannya kan dengan sukacita tentunya menyanyikan
pujian adu-adu senangnya. Sekarang adik-adik, mari kita mau siapkan hati kita, mau dengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mau dengarkan firman Tuhan, Tante mau mengajak semua adik-adik dengan kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus melindungi kita setiap hari, Dia juga yang mengasihi kita dan Dia juga yang menyelamatkan hidup kita. Nah, oleh sebab itu sambil kita menyanyikan pujian ini, kita mau bersyukur kepada Tuhan, bahkan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan Tante harap ketika kita mendengarkan firman Tuhan, adik-adik perhatikan dengan baik. Supaya setiap cerita yang adik-adik dengarkan, yang akan kita dengarkan sore hari ini, diberkati lewat kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Pasti adik-adik penasaran kan apa cerita hari ini? Nah, oleh sebab itu kita mau sama-sama dulu menyanyikan pujian kita kepada Tuhan Yesus. Bahwa Yesus mengasihi kita, Yesus juga melindungi kita dan menyelamatkan kita. Selamat sore adik-adik, sekarang kita akan mendengar firman Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang boleh Engkau nyatakan kepada kami lagi. Tuhan sudah tolong di dalam
seharian kami bersyukur sore hari ini kami boleh kembali untuk menikmati firman Tuhan. Di Sabtu Tuhan berkati waktu-waktu kami mendengar firman Tuhan, supaya kami diberkati dan ditolong oleh Tuhan untuk mengerti firman-Mu. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, coba adik-adik perhatikan. Ini gambar hewan apa? Apa? Iya, betul. Burung Raja Wali. Nah, adik-adik, perhatikan burung Raja Wali ini. Dari burung Raja Wali ini, kita akan belajar bagaimana tentang kehidupan burung Raja Wali ini. Ada beberapa hal yang akan sampaikan pada sore hari ini. Dan yang pertama yang sampaikan tentang burung Raja Wali ini. Coba adik perhatikan, burung Raja Wali ini tempatnya selalu di tempat yang tinggi. Dia selalu membuat sarang di tempat-tempat yang tinggi, di perbukitan. Tetapi burung Raja Wali ini, walaupun dia tinggal di tempat yang tinggi, dia memiliki kelebihan. Apa kelebihannya? Iya, betul, matanya tajam. Walaupun dia di tempat yang tinggi, dia bisa melihat mangsanya jauh di bawah. Sehingga walaupun mangsanya kecil, tetapi dia akan tahu di mana mangsanya itu berada. Ketika dia tahu, dia akan melayang dan menangkap mangsanya itu. Inilah keunikan burung Raja Wali, adik-adik. Demikian juga kita, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memiliki ketajaman di dalam melihat segala sesuatu, apalagi di dalam kehidupan kita. Kita harus makin peka juga dengan dosa. Seperti burung Raja Wali ini, dia bisa melihat sampai sekecil mangsanya itu, karena dia memiliki ketajaman. Dan Tuhan mau, sebagai anak-anak Tuhan, kita juga memiliki ketajaman terhadap dosa. Kita bisa menilai mana yang berdosa, mana yang tidak. Ini yang pertama, adik-adik. Dan yang kedua, dari burung Raja Wali ini, kita akan melihat, perhatikan adik-adik, burung Raja Wali itu kalau ada angin kencang ataupun badai, dia tidak lari. Tetapi dia akan kembangkan sayapnya, dia akan ikuti badai itu. Dia akan berputar. Dia semakin tinggi mengikuti badai itu. Dia tidak menyerah, walaupun badai itu kencang, tetapi dia akan terus mengikuti badai itu. Sehingga walaupun badai itu kencang kuat, dia hanya terbang mengikuti. Dia tidak perlu mengepakkan sayapnya, tetapi dia bisa terbang tinggi. Seperti ada pujian yang mengatakan, aku ingin selalu berada di dekatmu. Bagai Raja Wali yang terbang tinggi mengatasi langit biru. Nah, adik-adik, demikian juga dengan kita, sebagai anak-anak Tuhan, kita juga nggak boleh menyerah. Ketika kita menghadapi masalah, tantangan, pergumulan, kita harus seperti burung Raja Wali ini, berani menerobos, berani menembus tantangan itu. Karena apa? Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Makanya di dalam Ibrani 13 ayat 5b, di sana dikatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Artinya bahwa Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kita. Jadi adik-adik, kalau adik-adik punya masalah, apakah itu di sekolah, di rumah, jangan takut. Ingat, Tuhan selalu beserta dengan kita. Dia akan memberikan kekuatan untuk kita bisa melewati masalah dan tantangan itu. Adik-adik mau? Iya, Om harap sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berani menghadapi tantangan itu. Dan yang ketiga adik-adik, belajar dari burung Raja Wali ini,
Ternyata burung Raja Wali ini adalah burung yang setia. Kesetiaannya itu diuji. Sebelum dia menentukan pasangannya, burung Raja Wali betina dia akan terbang. Kemudian dia akan menjatuhkan satu ranting. Ketika jantan bisa menangkap ranting itu, maka dialah yang akan menjadi pendampingnya sampai selama-lamanya. Dan inilah yang dilakukan oleh burung Raja Wali. Makanya burung Raja Wali termasuk juga burung yang setia terhadap pasangannya. Dia akan setia menemani pasangannya. Demikian juga dengan kita adik-adik. Di dalam mengikut Tuhan, Tuhan mau juga supaya kita tetap setia mengikut Tuhan. Ya, makanya adik-adik, ada sebuah lagu yang mengatakan janji dan komitmen kita kepada Tuhan yang mengatakan demikian. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ini menunjukkan kesetiaan kita sama Tuhan. Dan sebagai anak-anak Tuhan, kita mau setia mengikut Tuhan selamanya. Walaupun badai silih berganti di dalam kehidupan kita, tetapi kita mau tetap cinta Yesus selamanya. Nah, di dalam Alkitab juga banyak sekali tokoh-tokoh yang setia mengikut Tuhan. Walaupun mereka harus menderita, mereka harus kehilangan nyawanya. Contohnya, ada Daniel, ada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka adalah orang-orang yang setia mengikut Tuhan. Walaupun mereka menghadapi tantangan, pergumulan, tetapi mereka tetap memilih setia kepada Tuhan Yesus. Nah, ini yang Tuhan mau juga. Supaya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga hidup setia di dalam mengikut Tuhan. Sebagaimana burung Raja Wali tadi itu setia terhadap pasangannya. Nah, adik-adik, bagaimana dengan adik-adik sekarang? Apakah adik-adik juga setia di dalam mengikut Tuhan? Setia baca firman, setia di dalam ibadah. Ada yang enggak setia? Nah, melalui cerita kita sore hari ini, Om mau mengajak kita semua untuk belajar dari burung Raja Wali ini. Ada 3 hal yang Om sampaikan tadi. Yang pertama, memiliki ketajaman mata. Kita bisa memilah mana yang baik, mana yang tidak. Seperti burung Raja Wali itu. Dia bisa melihat mangsanya dari tempat yang jauh, walaupun dia kecil, dia akan tahu. Yang kedua, belajar dari burung Raja Wali ini. Dia tidak mudah menyerah. Walaupun ada badai, masalah, dia tidak menyerah. Dia akan tetap terbang mengikuti badai itu. Dan yang ketiga, dari burung Raja Wali ini, kita belajar tentang kesetiaan. Kalau burung Raja Wali setia kepada pasangannya, dan sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh Tuhan, kita mau setia di dalam mengikut Tuhan. Amin adik-adik. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sore hari ini kami boleh belajar firman Tuhan dari seekor burung Raja Wali. Tuhan tolong kami, mampukan kami sebagai anak-anak Tuhan yang sudah Tuhan tebus dari hidup kami yang lama. Kami juga boleh belajar dari kehidupan burung Raja Wali ini. Supaya kami memiliki penglihatan yang tajam. Kami bisa melihat mana yang baik, mana yang buruk. Mana yang sesuai dengan firman Tuhan, mana yang tidak. Kami juga boleh belajar dari burung Raja Wali ini, bahwa dia burung yang tidak mudah menyerah ketika menghadapi masalah, tantangan, badai di dalam kehidupannya. Ajar-ajari kami juga Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kami juga tidak mudah menyerah ketika kami mengalami kesulitan di sekolah, di dalam belajar.
supaya kami tidak putus asa. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menyertai dan Tuhan akan menolong kami. Mampukan kami juga Tuhan, supaya kami juga setia, seperti burung Raja Wali ini setia kepada pasangannya. Kalau kami boleh tetap setia juga mengikut Tuhan, sampai kami besar, bahkan sampai kami mati, kami mau tetap cinta Yesus selamanya. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Lihat burung Raja Wali terbang tinggi di angkasa, tiap hari pulang pergi mencari bekal hidupnya. Biar hujan atau badai, dia selalu kembali membawa makanan kepada anaknya yang menanti di sarang, membawa makanan kepada anaknya yang menanti di sarang. Seperti burung Raja Wali, seperti itulah papa dan mamaku berjuang demi anak-anaknya. Seperti burung Raja Wali, seperti itulah papa dan mamaku mengasihi kami semua. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, lindungilah papa dan mamaku, berkati dan beri kesehatan. Lihat burung Raja Wali terbang tinggi di angkasa, tiap hari pulang pergi mencari bekal hidupnya. Biar hujan atau badai, dia selalu kembali membawa makanan kepada anaknya yang menanti di sarang, membawa makanan kepada anaknya yang menanti di sarang. Seperti burung Raja Wali, seperti itulah papa dan mamaku berjuang demi anak-anaknya. Seperti burung Raja Wali, seperti itulah papa dan mamaku mengasihi kami semua. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, lindungilah papa dan mamaku, berkati dan beri kesehatan. Siapa yang diberkati dengan firman Tuhan sore ini? Tante percaya semua diberkati dengan cerita firman Tuhan yang sangat menarik hari ini, yaitu tentang burung Raja Wali. Adik-adik pernah melihat burung Raja Wali pastinya ya? Iya,
burung yang begitu sangat hebat dan luar biasa. Dia kuat dan dia juga luar biasa, dia terbang di angkasa. Nah adik-adik, Tuhan Yesus yang kita puji, yang kita sembah, yang kita percayai dan imani, Yesus juga lebih hebat dan luar biasa yang sanggup melindungi kita setiap hari, setiap saat. Bahkan juga Tuhan Yesus memakai orang tua kita, papa mama kita yang melindungi kita, mengasihi kita setiap hari. Dan juga Tuhan Yesus memakai orang tua kita untuk menyediakan apa yang menjadi kebutuhan hidup kita. Nah oleh sebab itu adik-adik, firman Tuhan yang sore hari ini sudah kita dengarkan. Pelajari itu dan membawa kita untuk semakin mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Nah amin kebenaran firman Tuhan. Amin semua persekutuan kita pada sore hari ini. Kita mau mengakhiri persekutuan kita pada sore hari ini dengan kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus terima kasih. Kami kembali menaikkan syukur kami kepada Tuhan. Oleh karena Engkau sudah memberkati kami dalam ibadah Jumat ceria pada sore hari ini. Kami sudah diberkati dengan puji-pujian. Kami juga sudah diberkati dan diteguhkan kembali dengan kebenaran firman-Mu. Berkatilah firman-Mu di dalam hati kami dan mampukan kami untuk kami juga melakukannya. Bahkan kami semakin hari semakin mempercayakan hidup kami kepada tangan Tuhan Yesus yang hebat, yang perkasa, yang kuat dan luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami juga berdoa supaya di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari, secara khusus di masa-masa liburan kami, supaya kami tetap mempercayakan kehidupan kami kemanapun kami melangkah, hanya ke dalam tangan Tuhan kami berikan seluruh hidup kami. Terima kasih Bapa, berkati juga Papa dan Mama kami, kakak dan adik, saudara-saudara kami yang lainnya yang mengasihi kami. Juga kiranya Engkau memberkati mereka ya Bapa. Terpuji namamu Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, hari ini kita sudah memuji Tuhan dan akhirnya kita akan berpisah dari ibadah Jumat ceria. Tetapi ingat ya, selama liburan adik-adik tetap hidup memuji Tuhan. Dan jangan lupa untuk berdoa dan tetap memuji Tuhan. Serta ingat juga minggu depan kita ketemu lagi di acara yang sama, Jumat ceria. Adik-adik jangan lupa ya untuk tetap hadir jam yang sama dan hari yang sama, yaitu hari Jumat jam 4 sore. Oke adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.